Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua masih siap, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita mulai pembelajaran tentunya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Tema pembelajaran kita kali ini yaitu IPS mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjelaskan upaya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan gambar tersebut? Benar, gambar ini menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno melakukan pembacaan teks proklamasi sehingga menjadi peristiwa yang menandai kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut dibaca atau dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri juga dunia luar bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka di sini berarti bebas dari penjajahan. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto yang berarti pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan. Meskipun pada waktu itu belum diakui secara resmi oleh negara lain. Proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa yang dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Inti dari penjelasan tersebut bahwa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang tertampil pada layar. Tentunya makna proklamasi kemerdekaan ini sudah pernah dipelajari pada semester 1, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua pengakuan kepada dunia luar, yang ketiga menaikkan martabat bangsa, yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Dan yang terakhir, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Namun ternyata makna proklamasi kemerdekaan juga dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, makna proklamasi dari segi aspek spiritual. Maksudnya, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, proklamasi ditinjau dari aspek hukum, yaitu memiliki makna bahwa berlakunya hukum di Indonesia pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologis.
Hal ini berarti bahwa perasaan bebas dan merdeka baik secara fisik dan mental. Yang keempat, makna proklamasi ditinjau dari aspek politis. Hal ini berarti bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Dan yang terakhir, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis yang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Makna proklamasi yang begitu mendalam hendaknya mendorong kita, membuat kita untuk bersikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara memegang teguh nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta ikut serta dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan bisa kita lakukan dengan melaksanakan kewajiban kita sesuai peran dan posisi masing-masing. Kita bisa mengetahui, kemarin telah dibahas peran dan kewajiban kita. Nah, selain tentunya kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang siswa dengan belajar dengan tekun, kita juga bisa melakukan upaya lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kita kepada Allah Yang Maha Esa. Dengan kalau kita yang beragama Islam menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran atau mengaji, menghafal, murojaah. Jadi ini upaya kita dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua, belajar dengan giat dan rajin. Sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, berpendidikan maju, dan tidak kalah dari bangsa lain. Karena dengan pendidikan tentunya diharapkan masyarakat dapat sejahtera. Ya, tugas kita sebagai siswa belajar dengan giat. Karena itulah salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ingin mempertahankan kemerdekaan. Kenapa demikian? Jika kalian tentunya malas belajar, maka secara tidak sadar kalian akan menjadi manusia yang tidak memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga ketika orang luar datang membujuk kalian akhirnya terpedaya. Sebagai contoh yang paling sederhana, games. Games dibuat dan dirancang untuk anak remaja yang tentunya masih sekolah, masih seorang pelajar. Nah, anak-anak pun kemudian ketagihan dengan games tersebut. Berarti secara tidak sadar kalian sudah terpedaya oleh games. Kalian sudah terjajah oleh games. Karena apa? Karena kalian tidak dapat mengendalikan diri kalian untuk lebih giat belajar daripada malas. Jangan mau sampai kita dijajah dengan games. Dimana itu sebenarnya termasuk dalam penjajahan buat kita yang masih siswa. Jadi karena tugas kita belajar, akhirnya dibuat games agar kita terjajah oleh games. Kita lebih asik dengan games dan akhirnya malas belajar. Nah itu. Maka upaya kita untuk mempertahankan, untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar. Yang ketiga, tentunya menjaga kelestarian alam. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Yang keempat, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat.
Ketika di sekolah, contoh kecilnya, ketika sedang belajar harus mendengarkan, menyimak paparan materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya. Namun, ternyata kalian tidak menyimak, malah membuat kericuhan, membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ini berarti kalian tidak mengisi kemerdekaan dengan baik. Kalian tidak berupaya untuk mengenang masa pahlawan kita ketika berjuang di masa penjajahan. Jadi sebagai rasa syukur kita karena kita telah merdeka bebas dari penjajah, maka isilah dengan kegiatan yang benar. Mematuhi aturan yang berlaku, memiliki kepribadian yang positif, sehingga kita tercipta suasana hidup yang nyaman, aman. Ya. Memiliki kepribadian yang positif seperti apa, Bu? Seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, pekerja keras, dan lain-lain. Nah, bertanggung jawab ini hal yang paling sering kalian sepelekan. Contoh kecil, ketika kalian belajar dari rumah. Ada tugas dari guru. Untuk setelah mengerjakan, kalian melaporkan kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini kalian dituntut tanggung jawabnya. Namun ternyata yang terjadi, kalian lupa. Kalian lalai. Tidak melaporkan. Bapak Ibu guru otomatis menegur. Nah, ini berarti kalian tidak mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang baik. Kenapa kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan baik? Karena seperti yang kita ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan yang panjang dari para pahlawan. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya hingga akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Maka kita yang tidak berada dalam posisi kemerdekaan pada waktu kita berjuang, berperang, maka menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa. Apa itu tujuan kemerdekaan bangsa? Tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah kenapa kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang benar. Ya. Demikianlah tadi paparan materi kita kali ini tentang makna, proklamasi, dan upaya dalam misi kemerdekaan. Maka kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Insya Allah apabila kalian mendengarkan paparan materi yang disampaikan, kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.